Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Labcom 1 yang mungkin selama beberapa materi kita banyak kelas teorinya. Untuk sekarang kita mengambil kelas prakteknya, gitu ya. Dimana kemarin itu kan dijelaskan secara teorinya tentang beberapa materi yang akan kita pelajari di teknologi informasi dan komunikasi. Kalau dicermati, minggu kemarin sudah dijelaskan apa-apa saja yang akan kita pelajari. Aplikasi perkantoran, nanti kita dengan aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah lembar kerja, aplikasi pengolah bahan presentasi. Nanti ada juga beragam di dalamnya. Dari pengolah kata nanti aplikasi apa akan kita gunakan, lembar kerja juga apa akan kita gunakan, terus bahan presentasi apa yang akan kita gunakan. Nanti kecerdasan buatan yang kedua, kecerdasan buatan juga nanti kita kenal bagaimana mengolah data teks atau naskah, terus data secara suara dan data secara gambar. Nah, kali ini kita masuk ke momen simulasi. Momen simulasi itu adalah momen bagaimana nanti Bapak memperagakan. Ini loh aplikasi akan digunakan. Ya, nah, setelah diperagakan, berarti kalian ganti yang memperagakan pemakaian aplikasi tersebut. Ya, jadi untuk simulasi kita belum ada progres pengerjaan tugas. Ya, nah setelah simulasi selesai, pertemuan berikutnya baru kita berbicara tentang praktek. Kalau berbicara praktek berarti nanti ada beberapa item pekerjaan yang harus kalian selesaikan. Itu. Terus merujuk ke TIK untuk penilaian yang digunakan nanti. Kalau kemarin yang materi pertama kita asesmennya berupa soal pilihan ganda, begitu ya. Nah, terus untuk yang TIK nanti asesmen kita modelnya adalah praktek. Penilaian yang diambil seharian itu adalah praktek. Ya, untuk dulu Mbak. Ya, jadi nanti untuk materi pengujiannya kita gunakan dengan model praktek. Ya, jadi nanti semuanya mempersiapkan sebaik mungkin. Yang penting selama kalian ikuti proses yang disampaikan selama simulasi dan praktekan, bisa nanti untuk pengerjaannya juga mudah, tidak akan sulit. Jadi yang penting di sini adalah bagaimana proses kalian dalam mengikuti kegiatan. Hasil akan didapatkan dari proses yang benar, gitu ya. Hasil yang benar akan didapatkan dari proses yang benar, atau proses yang runtut, atau proses yang sistematis. Berikutnya sebelum mengupas ke materi, kita lakukan absensi terlebih dahulu. Ini untuk kelas 10E3. Kelas 10E3. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 10E3. Abian ada? Berikutnya Agis, Aldi, ya, Alisa, Andini, Aryan, Zereka, Aryan Zereka ya. Terus Arsinta, Banu Bajra, Bilkis, Dandi, Desita, Wirahmadani, Enggar Nopando, Farhan, Febri, sakit kenapa ini? Ada sebabnya. Sudah berapa hari? Pada hari ini ya. Semoga Senin sudah sembuh, gitu ya. Tidak mengunjungi, kalau tidak mengunjungi ya.
Faiza, Busan, Indra, Laila, Hafid, Oke, tapi ada manusianya ya. Tapi kan manusia ya, bukan malaikat bukan. Umaira ada, Lisa, Gatan, Adit, Monica, Akila, Samsul, Natsmi, Naura, Nur Fadli, Rafi, Rafika, Revan, Rizkira, Salwa, Siva, Siapa? Jadi hanya satu siswa ya yang ini ya. Atas nama si Febri Mahbastani. Oke, semoga cepat sehat, cepat sembuh, sejahtera, bisa hari lagi di kelas gitu ya. Kita menginjak ke materi yang pertama dahulu, yaitu tentang aplikasi perkantoran. Untuk aplikasi perkantoran tadi ada apa saja? Pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan pembuat bahan presentasi. Buku paket sudah ada. Dari beberapa aplikasi yang ada, untuk pengolah kata terlebih dahulu. Untuk pengolah kata nanti ada dua aplikasi yang akan kita buat perbandingan. Kalau buku paket ditanya hanya satu, tapi di sini Babe langsung kenalkan dua. Satu basis offline, satu basis online. Terus nanti untuk pengolah lembar kerja juga sama, ada dua aplikasi. Yang pertama offline, yang kedua online. Nah, terus yang ketiga yaitu pengolah atau pembuat bahan presentasi. Kalau ini kita nanti berkenalan dengan tiga aplikasi. Nah, untuk aplikasi nanti ya Babe akan simulasikan, gitu. Monggo untuk simulasinya diperhatikan dulu. Setelah simulasi selesai dari materi aplikasi perkantoran dan akan nanti Babe kasih waktu kalian untuk ganti mensimulasikan biar kalian ta'aruf dengan aplikasi yang ada. Ya pada waktu praktek tinggal melaksanakan instruksi atau tugas yang diberikan. Demikian bisa dipahami? Bisa. Baik, next kita masuk ke aplikasi perkantoran. Bicara aplikasi perkantoran, nanti kita berbicara tentang Microsoft Office dan Google Education. Yang pertama, sebelum masuk ke secara detail, Babe akan kenalkan dahulu tentang aplikasi yang ada dalam Microsoft Office. Ya, Babe akan kenalkan sekitar 9 aplikasi pendukung Microsoft Office. Baik, yang pertama, Babe kenalkan dulu yang namanya Microsoft Publisher. Tampilannya nanti seperti ini. Ada yang tahu sebelumnya apa itu Microsoft Publisher mungkin? Diambil dari kata publisher. Publisher kata lain untuk penerbitan. Sederhananya, aplikasi ini banyak digunakan oleh para penerbit. Untuk membuat apa? Desain majalah, desain koran, ataupun desain pamflet. Itu bisa kita gunakan menggunakan aplikasi Microsoft Publisher. Next berikutnya yang kedua yaitu aplikasi Microsoft Access. Ya, aplikasi Microsoft Access di sini digunakan
dalam rangka atau banyak digunakan oleh para programmer untuk membuat database aplikasi. Begitu ya. Nah, sehingga nanti ini fitur ini mungkin kita pada waktu masuk ke materi yang algoritma pemrograman, kalian akan berkenalan dengan aplikasi apa tadi? Microsoft Access. Jadi ada beberapa aplikasi ini. Dua. Next berikutnya Microsoft Word. Nah, ini mungkin bukan barang asing buat kalian. Semenjak kalian masa pandemi mungkin banyak sekali membaca tugas dengan aplikasi ini, betul ya? Nah, sehingga di sini ya, ini biasa aplikasi biasa kalian gunakan. Nah, aplikasi ini nanti akan kita jelajah, kita bedah, gitu, secara spesifik. Next berikutnya akses sudah. Berikutnya aplikasi yang namanya Microsoft Excel. Ini juga mungkin sama yang biasa kalian gunakan, Microsoft Excel. Dan juga nanti aplikasi akan kita bedah secara spesifik berdampingan dengan Word, Excel, begitu. Ya. Cuma nanti catatan untuk Microsoft Excel nanti memiliki area kerja yang sedikit unik dibandingkan dengan aplikasi Word dan PowerPoint. Nanti kita bedah. Berikutnya dari Excel, kalian akan kenal dengan aplikasi namanya OneNote. OneNote itu seperti aplikasi catatan harian. Syarat kita menggunakan aplikasi ini, kita harus terkoneksi ke email yang kita miliki. Fungsinya buat apa? Membantu kita dalam mengatur catatan harian atau agenda kegiatan harian. Ya, katakan kalian ada yang kelahiran di tanggal 21 Oktober, gitu ya. Kalian dalam catatan ini, di tanggal 21 Oktober nanti akan muncul pengingat. Oh, tanggal 21 ada acara seperti ini, tanggal 22 ada acara seperti ini. Ini membantu kita dalam membuat sebuah agenda kegiatan atau agenda acara. Sudah berapa aplikasi? Tuh ada 5 aplikasi. Next berikutnya di bawahnya ada namanya Outlook. Outlook ini adalah aplikasi yang digunakan untuk menginventarisir atau mengumpulkan data alamat email. Ya, jika kalau kita butuh email sewaktu-waktu, kita tinggal masuk ke Outlook. Terus kita pilih email yang kita harapkan untuk kita kirim email. Atau kita ingin ada sebuah berita yang kita sebarkan ke beberapa rekan kita punya email, tinggal kita checklist nanti email si A, si B, si C, checklist, terus bisa kirim secara bersama-sama, nggak perlu satu persatu. Ini pakainya Microsoft Outlook. Berikutnya setelah Outlook, ini juga nanti ada sebuah aplikasi yang biasa kalian gunakan. Sebelum kalian mengenalkan Pak, mesti sering banget pakai aplikasi ini untuk buat presentasi, betul atau betul? Sering banget kalian gunakan. Berarti mungkin pada waktu masa pandemi mungkin banyak penugasan yang pakainya aplikasi ini, gitu ya, disuruh buat presentasi. Nanti ini kita bedah. Berarti materi utama udah ada 3, Word, Excel, PowerPoint. Nanti kita bedah secara spesifik. Berikutnya Microsoft Project. Nah, Microsoft Project di sini dipakai oleh para profesional. Contohnya adalah businessman. Kaitannya dengan mengelola data project perusahaan. Begitu. Nanti nggak akan kita proses, kalian tahu terlebih dahulu. Next berikutnya setelah project, publisher sudah, project sudah, publisher sudah. Nah, sekarang kita masuk aplikasi yang namanya Visio. Besok kalian yang masuk ke dunia gambar teknik, arsitek, oke, gambar desain mobil, gambar desain ruang, bisa menggunakan aplikasi namanya Microsoft Visio.
termasuk yang hobi nanti pemrograman bisa memanfaatkan aplikasi yang namanya Visio. Ya, ini aplikasi untuk sistem gambar teknik. Dengan menu-menunya sudah disiapkan juga. Oke, ini menu sudah disiapkan berbagai macam tipe gambar yang diharapkan, gitu ya. Oke, di sini ada berapa aplikasi yang sudah ditampilkan? Kita mulai dari sini dulu. Ada Publisher, ada Access, Word, Excel. Oke, tak turunkan lagi. Ada OneNote, Outlook, PowerPoint, terus Project, Visio. Dari 9 aplikasi ini, nanti yang kita bedah untuk kita pelajari hanya ada 3, gitu ya. Kita pelajari nanti hanya kita bedah 3 saja, betul ya? Ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Betul ya? Betul. Ada 3. 1, 2, 3. Betul kan? Oke. Ada 2. 1, 2. Ya, ada 2 persepsi, gitu kan? Ya, kita coba belajar out of the box gitu ya, pola pikir kita. Oke, kita sedikit karena kita algoritma pemrograman nanti banyak sedikit pola pikir, jadi kita banyak berpikir alternatif. Hanya menyisakan 3 aplikasi, Word, Excel, dan PowerPoint. 1, 2, 3. Jadi dari Microsoft. Sekarang kita ini kategori aplikasinya berbasis offline, harus diinstal pada perangkat komputer. Berikutnya kita coba masuk aplikasi perkantoran yang berbasis online. Dalam hal ini Babe menggunakan apa istilahnya, menggunakan aplikasi punyanya Google. Cuma caranya seperti nanti. Kalau kita ingin menggunakan aplikasi punyanya Google, maka kita harus login dulu ke email kepunyakan dari Google, yaitu apa? Gmail. Jadi Babe akan gunakan akun belajar. Kalian masih ada ingat dengan akun belajarnya? Jangan lupa ya. Jangan lupa sandinya. Emailnya untuk emailnya ingat. Sandinya jangan lupa. Ada beberapa keuntungan yang dimanfaatkan dari akun belajar. Yang pertama, kalian punya penyimpanan Google Drive kalau nggak salah sekitar 50 GB. Ya. Yang kedua, kalian bisa menggunakan Canva secara profesional. Betul ya? Nggak ada batasan di situ. Kalau yang free kan nggak bisa download dalam bentuk PowerPoint. Kalau yang pro bisa download dalam bentuk PowerPoint. Oke, kemarin sudah pernah mencoba ya. Nah, ini ada minimal 2 keuntungan. Sebenarnya masih banyak keuntungan. Ada bisa masuk ke Quizzes, gitu ya. Pas nanti kita bisa memiliki. Terus Google Calendar, kita bisa atur semua fasilitas yang ada dalam Google. Baik, untuk melihat fasilitas yang dimiliki akun belajar ini, jadi langsung pakai akun belajar ya. Kita bisa lihat tanda silok 9 di sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Google Apps. Kita klik. Nah, di sini akan muncul beberapa fitur aplikasi yang bisa kita gunakan dengan memakai akun Gmail atau akun belajar. Baru perkenalkan dulu. Kalau akun jelas, ini adalah aplikasi untuk mengelola data kita di Google. Gmail ini adalah fasilitas untuk menerima dan mengirim email. Google Drive, nah ini adalah fasilitas kita untuk menyimpan data secara online. Classroom, ini buat barang asing buat kalian. Ini masa pandemi banyak kalian gunakan Classroom-nya. Tentunya Ika berbeda akan gunakan dahulu. Terus berikutnya, nah ini Google Doc. Ini aplikasi online sebagai pengolah kata. Ya, ini aplikasi online sebagai pengolah kata.
di mana aplikasi ini bisa kita gunakan untuk melakukan pengetikan, pengeditan naskah secara bersama-sama. Dengan teknik bagaimana? Nanti Bapak akan buat satu buah naskah, terus semua memberikan masukan di dalamnya, memakai metode yaitu dengan istilah bagikan. Oke, kita klik bagikan. Nanti akan muncul, kita berikan nama dokumen terlebih dahulu. Kita klik bagian, kita tunggu dulu. Nah, yang pertama kita akan diminta untuk memberikan nama file terlebih dahulu. Terus kita simpan. Cuma ini baru lewati dahulu. Nah, di sini nanti kita berikan kesempatan dokumen ini mau kita share kemana saja, ke siapa saja. Katakan, coba kita klik di sini. Kalau kita udah punya link alamat email beragam orang, maka kita tinggal memilih. Ya, ini bagian kata ambil yang ini. Nah, nanti akan muncul di samping alamat email akan muncul pilihan viewer, komentator atau komen, dan editor. Ini memiliki fitur masing-masing. Kalau kalian ingin membuat naskah dikoreksi bersama, bisa diedit bersama, maka kalian pilih yang editor. Kalau naskah hanya bisa dikomentari oleh orang lain, maka pilih pengomentar atau komen. Begitu. Terus berikutnya, kalau hanya ingin dilihat, pilih menu yang melihat atau viewer. Tinggal klikin aja, selesai, tinggal kirim. Nah, ini sebagai contoh ambil editor. Oke, terus kirim. Nanti Bapak lihat di email yang satunya lagi. Ya, tetap bagikan. Oke, nanti Bapak lihat di email yang satunya lagi sebagai pembanding. Email satunya lagi, baik pakai yang ini. Nanti di email yang satu akan ada jawaban kita untuk join. Ya. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, ini ada jawaban atau permohonan untuk menjadi bagian dari editor. Nah, ini dokumennya. Coba Bapak buka. Oke, kita coba. Nah, di sini ada indikator, ya, nama dari yang pihak pengasih yang satunya lagi. Nanti akan muncul indikator seperti ini. Kalau ada muncul indikator nama selain dari yang akun kita miliki, berarti orang tersebut juga join untuk bareng-bareng bisa mengedit. Mungkin ini bisa kalian terapkan pada waktu pembuatan proposal kegiatan kelima tahap berikutnya. Satu anak mengetik di Google Doc, jadi nanti di share grupnya siapa saja nama-namanya dimasukkan, biar bisa saling edit bersama. Jadi kayak diskusi tapi lewatnya tulisan gitu. Nah, aplikasi ini nanti kita sandingkan punyanya Microsoft Office yaitu Microsoft Word. Ya, ini sekilas hampir sama. Terus yang perlu diingat, barisan atas ini ada file, home sampai dengan help. Ini namanya barisan menu. Oke. Ada file sampai dengan bantuan pada Google Doc. Ini karena setting bahasa Indonesia. Dari file sampai dengan bantuan, ini adalah barisan menu. Terus di bawahnya ini sebutnya namanya barisan ribbon. Oke. Jadi yang di bawahnya dari menu itu adalah barisan ribbon. Oke, yang perlu dicatat. Oke, ini Google Doc. Nanti akan bersandingan dengan Microsoft Word. Nanti kita akan buat komparasi, lebih enakan mana atau lebih asikan mana antara pakai Google Doc ataukah Microsoft Word. Tapi yang jelas masing-masing aplikasi punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Ingat. Oke, kita sekarang yang kedua. Kita berkenalan dengan aplikasi langsung saja, yaitu Google Sheets. Ini seperti istilah namanya Google Sheets. Ya. Pembanding kita nanti dengan apa? Microsoft Excel.
Nah, pembanding kita nanti dengan Microsoft Excel. Oke, mohon perhatian ini yang Excel ada sedikit bahasa yang berbeda yang kalian pahami. Untuk Microsoft Excel, ya, area kerjanya disebut dengan namanya sheet. Oke, kalau Microsoft Word ataupun Google Doc, area kerja namanya dokumen. Kalau pada Microsoft Excel atau Google Sheet namanya sheet atau kepanjangan adalah spreadsheet. Begitu. Nah, terus yang perlu diperhatikan yang bergerak di sini, oke, tanda yang bergerak di sini yang bapak pindah-pindahkan ini dalam Excel atau Google Doc, Google Sheet dikenal dengan istilah namanya cell. Oke, bahasanya namanya cell. Ya, tulisannya kalau bahasa Indonesia seperti ini. Kalau sertifikat bahasa Inggris tulisannya seperti ini. Itu dengan sel. Nah, sel ini terbentuk dari pertemuan antara kolom dan baris. Oke, perhatikan pertemuan antara apa? Kolom dan baris. Sekarang pertanyaannya sudah bisa menjelaskan yang disebut dengan kolom disimbolkan dengan abjad atau angka, yang disimbolkan baris diwakili dengan abjad atau angka. Ada yang tahu dunia? Jadi sel terbentuk dari apa tadi? Kalau bahasa Inggris seperti ini ya, kolom. Kalau bahasa kita kolom dan terbentuk oleh row atau bahasa kita yaitu baris. Sekarang yang jadi pertanyaan, kolom diwakili oleh abjad A ataukah angka 1, baris A ataukah angka 1? Ada yang tahu sebelumnya, sebelum belajar lebih lanjut? Karena sel pertemuan dari kolom dan baris. Sekarang pertanyaannya, kolom itu diwakili dengan abjad ataukah angka, baris diwakili abjad ataukah angka. Berarti hanya dua pilihan nih. Kalau yang ini jawabnya ini, harus satunya ini. Kalau jawaban satu sudah salah, maka jawaban satu itu juga salah, otomatis begitu. Ya. Nanti soal-soal ke depan polanya seperti itu. Kalau kita menjawab tahapan berikutnya, maka tahapan berikutnya akan pasti jawabannya akan benar. Gitu ya. Nah, oke, sekarang kalau kalian dalam keseharian, dalam baris berbaris, kan ada seperti ini ya. Ini namanya apa ini? Barisan. Oke. Kalau yang arah sini namanya ganjar. Betul ya, dalam baris ya. Ini kalau posisi kalian ada depan, ada belakang, lencang depan berarti posisinya ganjar. Betul ya. Kalau setengah lencang kanan, setengah lencang kanan, gitu, kita berarti posisinya di barisan. Pernah ada dalam pelajaran setengah lencang kanan gerak? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin, ya kan? Adanya lencang depan dalam perintah pelajaran, betul ya? Iya. Pernah ada interupsi posisi dalam pelajaran kalian kata barisan nih, kegiatan pramuka. Barisan, satu barisan hanya satu pelajaran saja, setengah lencang depan gerak. Mana ada yang gini ya? Ada setengah lencang depan nggak ada ya? Atau gini juga nggak mungkin begitu kan? Masa gini setengah lencang depan? Ada nggak ada ya? Adanya kalau dipakai di barisan. Kalau di barisan, yang namanya dengan kolom itu adalah model ya, kalau bahasa kita yang vertikal. Kalau yang baris berarti yang horizontal. Kalau melihat data tersebut, maka kolom diwakili dengan kolom yang vertikal. Oke. Baris yang horizontal. Maka kalau perhatikan pada area kerja di Excel sama Google Sheet, kolom baris, kolom diwakili dengan simbol A, sama-sama A semua sih ya, abjad ya, angka kan A semua depannya ya. Disimbolkan dengan A,
Ya, simbolkan dengan abjad. Contohnya seperti ini. Ini sebetulnya namanya kolom. Berarti ini kalau bagian tarik full, ini berarti di sini ada berapa kolom terbacanya? Ada berapa kolom? Ada 8 kolom. Dari kolom A sampai dengan H. Terus kalau baris itu adalah posisinya ini. Ini namanya baris. Ya, ini namanya baris. Diwakili dengan apa berarti? Angka. Kolom diwakili dengan huruf, baris diwakili dengan angka. Tahu beda apa dan menurut tahu ya? Iya, bagian belum paham. Ya jauh-jauh kelas 2 SMA belum tahu huruf sama angka nanti. Ya. Nah, di sini cara bacanya, nah sedikit spesial ya. Sel ini terletak di kolom A garis ke 1. Simbolnya di sini. Ini yang bagian blok ini ya. Nah, A1. Berarti sel ini terletak di kolom A garis ke 1. Sekarang kalau ada seperti ini, bisa dibaca apa ini? Kolom F garis ke 6. Berarti sel bacanya F6. Sekarang pengembangan bentuknya kalau ada seperti ini. Kalau kita menemukan blok yang seperti ini dalam rangka membuat tabel kan, pernah ya buat tabel kan? Blok begitu kan, dari sini sampai sini. Nah, ini cara bacanya agak unik. Kalian mengambilnya dari posisi arah sini, sudut ini, sampai dengan sudut yang ada di sini. Kalau kita amati di sini cara bacanya yaitu sel C3 sampai dengan sel J11. Ya, sel C3 sampai dengan sel J11. Cara tulisnya dalam aplikasi C3 2 J11. Ini cara tulisnya. Ya. Kalau ini berarti dari sel C3 sampai dengan J11. Bisa pahami dulu? Nanti Google Sheet juga sama. Sekarang yang jadi pertanyaan, ada berapa sel yang digunakan untuk menggambar tabel ini? Ada bisa menghitung berapa jumlah sel yang digunakan? Selnya ini ada bisa dihitung berapa jumlah total sel yang digunakan? Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kolom, ini ya. Baiknya ada berapa? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 8 berapa? 2. Berarti dari C3 sampai dengan J11 dibutuhkan berapa? 72 sel. Kalau mau dihitung nggak apa-apa, ada yang mau hitung secara manual, ambilkan tangga dulu. Karena di atas ya. Ada yang mau hitung manual, ambilkan tangga dulu, terus ada tangga duluan. Siapa mau hitung manual, tak persilahkan manjat tembok dulu nanti. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ada yang mau? Kalau nggak meja kita tata untuk menghitung. Ya. Baik, jadi yang kita bicara Excel, kita berbicara di Excel namanya apa? Sel. Jangan tinggal di situ, karena nanti pas materi bapak ada bilangnya buat dari sel sekian sampai sel sekian. Ya. Oke, ini khusus untuk Microsoft Excel dan Google Sheet. Oke. Berikutnya kita masuk ke aplikasi yang lainnya lagi, yaitu slide. Nah, kita ini Google Slide, ya. Google Slide di sini, oke, Google Slide di sini perbandingan kita adalah dengan Microsoft PowerPoint. Kalau dia masih sekilas serupa tapi tak sama. Itu ada slide, ini ada yang namanya slide, oke.
Ini tampilan slide-nya yang bentuk jadi. Ini tampilan area kerja. Ini juga sama. Cuma ini karena setting Google-nya dalam bahasa Indonesia, maka instruksinya semuanya dulu dalam bahasa Indonesia. Kalau sama saya bahasa Inggris atau bahasa aslinya, ini juga akan sama, tulisannya sama seperti ini persis. Ya. Di sini kan tulisannya ada click to add title. Di sini klik tambahkan judul. Klik tambahkan subjudul. Di sini tulisannya click to add subtitle. Ya, intinya sama. Ya, prosesnya sama. Yang beda hanya setting bahasa. Beberapa fitur menu juga sama, ada menunya juga ada, terus logonya juga ada, cuma ini lebih simpel, gitu ya. Cuma ini lebih simpel. Dua aplikasi ini adalah untuk pengolah bahan presentasi. Sekarang aplikasi satu lagi yang ketiga, yang kemarin sering kalian gunakan pada waktu merancang flyer atau brosur waktu kewirausahaan, yaitu kan Canva. Ini aplikasi yang biasa kalian gunakan saat ini, betul? Ya, sebelum kenal Canva kalian banyak pakainya PowerPoint, Google Slide mungkin belum pernah digunakan. Setelah kalian kenal Canva, sekarang mungkin aplikasi ini menjadi andalan kalian membuat presentasi, bahkan membuat flyer atau membuat brosur, betul? Iya. Kalau kalian gunakan akun belajar, maka di sini fitur yang digunakan bisa maksimal, bisa kita fungsikan semua. Ya. Cuman cara di sini, selama kalian menggunakan akun belajar, menggunakan Canva, mohon jangan langsung diterima apa adanya, tapi lakukan proses modifikasi. Gitu. Ya. Ini contoh, Bapak buat untuk versi Canva ya. Nah, ini sebuah presentasi versi Canva dari punya Pak Kepala Sekolah ya. Bapak buatkan rancangannya. Oke. Ini versi Canva-nya. Ini kita lihat previewnya. Oke, kita tunggu. Kali ini juga kita menggunakan Canva kembali pada kecepatan akses juga. Betul ya? Kalau internetnya lancar jaya, maka juga hasilnya cepat. Ini contoh ya, hasil dari aplikasi Canva. Berikutnya nanti kita bisa eksplorasi lebih jauh. Sehingga untuk mengolah kata kita kenal dengan Word dan Google Doc. Pengolah lembar kerja kita kenal dengan Excel dan Google Sheet. Terus yang ketiga, bahan presentasi kita kenal PowerPoint, Google Slide, dan Canva. Nanti akan kita bedah. Begitu. Ini untuk daftar aplikasi perkantoran yang akan kita pelajari. Berarti ada berapa jumlahnya? Kurang lebih ada sekitar berapa? Ada sekitar 7 buah aplikasi. Gitu. Oke, paham sampai di sini? Ada mau tanyakan untuk aplikasi perkantoran? Enggak ada? Ada mau tanyakan dulu? Tak silakan. Baik, berikutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang kecerdasan buatan. Nah, monggo atau bahasanya tadi ada rekan kalian bilang AI gitu ya. Nah, baik, untuk perangkat berikutnya tentang jabatan nanti berkenakan ada 5 aplikasi dan mungkin ini biasa kalian gunakan. Nanti aplikasi waktu kalian untuk mensimulasikannya. Baik, yang pertama yaitu untuk mengelola teks atau naskah. Semua sudah pernah pakai aplikasi ini tentunya, atau ada yang sudah pernah, yaitu ChatGPT. Yang sudah pernah pakai siapa? Iya, hampir sekelas mungkin dia ya. Tapi nggak menafikan. Ini aplikasi sebuah teknologi yang mungkin dilawan. Tapi juga tidak bisa melarang pakai ChatGPT. Gitu, ya. Tapi nggak bisa melarang kalian nggak boleh pakai ChatGPT.
gitu ya. Ini karena sebuah teknologi dan ada di hadapan kita. Cuman aplikasi ini gunakan dengan bijak. Apa yang dihasilkan jangan langsung diambil, tapi dimodifikasi atau diedit terlebih dahulu. Sehingga jangan pakai konsep ATT. Apa itu? Amati, tiru, klep-klep. Klep-klep dia berarti pindah padanya itu klep-klep gitu kan. Amati, tiru, klep-klep. Jangan pakai ATT, tapi pakai teknologi namanya ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Oke, kita coba pakai ChatGPT. Nanti gambaran untuk yang menggunakan Google Doc, Sheet, dan Slide, kalian harus masuk akun email terlebih dahulu, baru bisa dimanfaatkan. Dan nanti ada agenda, kalian memberikan alamat emailnya, nanti kita akan membuat kerjaan bersama-sama. Kita pilih Start Now. Ini yang pertama yaitu aplikasi ChatGPT. Terus berikutnya yang kedua yaitu Gemini. Ini sudah difasilitasi di aplikasi Google. Ya, Gemini. Nah, tampilannya seperti apa? Ini adalah tampilan dari Google Gemini. Terus yang ketiga, yang kedua yaitu namanya apa? Copilot. Ini Copilot. Kalau kalian pakai aplikasi bawahnya Windows dalam di Google Ads, maka langsung Copilotnya bisa masuk ke dalamnya. Cuma kita pakai Copilot harus punya akun di Microsoft. Ya, lalu kita bisa gunakan aplikasi Copilot. Sekarang seperti ini, kita akan membuat perbandingan 3 aplikasi ini. Ya, kita buat perbandingan 3 aplikasi ini. Aplikasi pertama ChatGPT, kita masukkan instruksi, ya, kita masukkan instruksi yang sama. Nanti ketika aplikasi ini lebih akurat data yang dihasilkan. Ya. Contoh pertama, Babe akan minta aplikasi membuat gambar. Aplikasi untuk membuat gambar. Yang pertama yaitu dibuatkan gambar apa kira-kira yang diminta? Gambar anak gemuk naik motor membawa sepiring nasi dikejar orang-orang di pasar. Oke, kita coba instruksikan ini. ChatGPT mampu tidak dia membuat? Nah, kita tunggu. Oke, dia proses sampai final enggak? Kalau final bisa, kalau dia nggak mampu bekerja dia akan berhenti, akan menginstruksi. Saya tidak bisa ini karena saya bahasa isyarat tidak bisa membuat gambar. Nah, muncul ternyata ChatGPT, kalian akan tahu sih, oh gambar-gambar kayak gini ya pakainya kecerdasan buatan. Sering banget ya gambar-gambar kayak gini. Ada kucing bawa larikan gitu ya, dikejar orang sepasar gitu. Ternyata ChatGPT bisa menerjemahkan untuk membuat gambar, betul ya? Anak gemuk naik motor, oke, bawa nasi, kiri dikejar orang-orang di pasar, betul ya? Oke. Berikutnya kita pindahkan ke Gemini. Jadi kalian tahu ya, oh kayak gitu. Sekarang Gemini mampu tidak dia membuatkan gambar kira-kira? Kita klik. Oke, kita klik. Muncul nggak dia instruksinya? Saya adalah AI berbasis teks. Hal ini tidak di luar kemampuan saya. Gemini belum bisa membuatkan saat ini. Oke. Sekarang kita Copilot. Copilot kita coba perintahkan juga. Buatkan gambar anak gemuk naik motor bawa sepiring nasi dikejar orang-orang di pasar. Kita tunggu progresnya. Dalam versi gambarnya sedikit
Beda. Ya, tapi sama prosesnya. Ada anak kecil gemuk naik motor bawa sepiring nasi dikejar orang-orang di pasar. Dengan melihat gambar ini, mesti kalian terbiasa melihat gambar-gambar seperti ini tentunya. Ada gambar anak kecil gemuk naik motor lah, ada kucing yang bawa ikan lah, begitu. Ada gambar suasana ruang kelas lah, begitu. Nah, ini bisa kita gunakan lewat aplikasi kecerdasan buatan, ChatGPT dan Copilot. Gambar bisa kita download. Nah, ini hasil downloadan gambarnya. Oke, setelah disimpan, tinggal masukkan ke WA, jadikan status. Oh, hebat ya, bisa buat gambar kayak gini kan gitu ya. Kalau kita gambar manual butuh berapa lama buat gambar seperti ini? Ya. Jadi ini filenya bisa kita download ini, ya bisa kita ambil. Nah, ini ya, ini gambar anaknya gemuk, sepiring nasinya, motornya, orang larian di pasarnya dari terbang juga ini. Oke, nanti kita akan buat perbandingan yang lain lagi. Contoh perbandingan berikutnya, kita akan coba mengajak kecerdasan buatan ini untuk berinteraksi. Di sini Bapak akan coba buat sebuah interaksi. ChatGPT, bagaimana kabar hari Jumat ini? Kabar hari Jumat ini. Kira jawabannya apa nanti dari ChatGPT? Hai Versina, apa namanya? Jumat ini berjalan dengan baik, padahal dengan kamu ada rencana hari ini atau akhir pekan. Nah, dia menawarkan. Sekarang kalau dari Gemini, dia jawabannya seperti apa? Coba. Berarti ini kita ganti pakai nama Gemini, nanti protes dia. Kita pakai nama Gemini. Oke, hai Gemini. Jawabannya nanti lebih realistis mana bahasanya? Ini jawaban begini. Hai, hari ini cerah ceria, sama seperti kamu yang sedang bertanya. Agak sedikit satu ya, sedikit privasi sedikit ya. Nah, jawabannya, ada yang kamu tanyakan atau bicarakan, aku siap membantu dan menemanimu berbincang. Sedikit lebih privasi gitu ya. Nah, sekarang coba kita pakai yang apa istilahnya, kita gunakan untuk yang Copilot. Bahasa jawabannya seperti apa? Oke. Kalau Copilot jawabannya kurang lebih nanti seperti ini konsepnya. Berarti ini kita ganti pakai nama Copilot. 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 Jawabannya lebih. Hai Copilot. Pilih alternatif B. Benar bahasa Inggris ya jawabannya. Pilih alternatif B. After all home your day going. Anything special about you. Artinya bahasa ini berkulasi ya. Perasaan saya sangat fantastis hari ini. Oke. Bagaimana kegiatanmu setelah hari Jumat? Adakah agenda spesial di akhir pekan? Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Jadi dari 3 buatan punya kesempatan menjawab yang beragam. Ada mau tanyakan sampai di sini? Belum. Sekarang untuk yang basis suara, langsung nanti kalau dicoba ya. Yaitu Suno yang pernah sampaikan kemarin. Ada pernah membuka? Ada pernah buka aplikasi ini kemarin diinformasikan? Oke, ini aplikasi dalam rangka kita membuat sebuah komposisi musik plus sampai dengan muncul vokalisnya, suaranya dan jenis musiknya. Oke, cuman Bapak di sini nanti sifatnya hanya menguji cobakan, cuman komputer belum ada suaranya, dia melihat prosesnya nanti.
Ya. Baik, kita coba masuk Suno. Ya, kita coba masuk di Suno. Kita tunggu. Untuk masuk ke Suno, kalian harus membuat akun terlebih dahulu. Syaratnya itu. Ya. Langsung saja beberkan ke Create. Kita akan coba buat sebuah lirik lagu. Babe akan minta bantuan ChatGPT untuk lirik lagu. Buatkan lirik lagu tentang apa kira-kira? Kita kasih kesempatan tentang apa kita lirik lagunya, mau buatnya tentang persahabatan. Iya, oke, tentang persahabatan. Ya, tentang persahabatan dan cinta, begitu ya, antara aku, kau, dan dia. Aduh. Terus kita coba liriknya seperti apa? Judul kita 3. Oke. Munculnya masih berupa versi puisi, kan? Ya, ini belum ada lagunya, ada puisi, gitu ya sederhananya ya. Nah, di bawah langit biru kita bertiga bercanda tawa tiada tara, kau dan dia sahabat sejati, bersama kita hadapi dunia. Maknanya kira-kira sesuai dengan harapan atau belum? Aku, kau dan dia dalam satu cerita, saling melengkapi tak akan terpisah. Dalam persahabatan ada cinta kita, 3 hati 1 jiwa, selamanya. Saat ada duka kita saling ada, menghapus air mata menjadikan bahagia, sampai dengan outro-nya. Jadi ingatlah tak akan pernah hilang cinta dan sahabat dalam pelukan. Aku, kau dan dia selalu bersamamu, dalam suka duka kita satu. Yang namanya lagu atau lirik mesti kan ada ini ya. Ada verse, ada chorus, ada bridge, gini ya. Nah, ini langsung coba kita copy pastekan judulnya ini. Oke, kita copy paste, copy ke Suno kita masukkan di sini. Oke, kita pastekan. Terus kita tinggal create. Oke. Nah, ini proses untuk merancang lagunya. Kita tunggu. Kecepatannya tergantung dari kecepatan akses internet. Oke, kita tunggu ya, sampai nanti tampil nanti akan muncul. Nah, judul lagu kita adalah Kita 3. Oke. Ini Babe coba masukkan. Nah, ini ya, di sini munculkan judul lagunya apa, liriknya udah masukkan kita apa, sampai dimunculkan juga dengan gambar covernya. Ini kalau keluar musik, maka sudah keluar musiknya. Ya, judul lagunya Kita 3, liriknya ada di sini. Oke, gambar covernya Kita 3 diwakili dengan 3 buah pohon. Jadi dia sudah menerjemahkan sendiri. Oh, lirik lagunya judulnya ini, isinya seperti ini, nanti gambar covernya kurang lebih seperti ini. Dia sudah menerjemahkan sendiri. Dan file ini, hasil ini bisa kita download. Sehingga di sini kalian bisa mengarang musik sesuai dengan keinginan kalian. Cuma di sini versinya kita masih pakai versi namanya bisa. Bisa itu apa adanya ditampilkan. Ya. Baik, bisa dipahami di sini? Bisa dipahami? Oke. Ini untuk aplikasi pengolah suara. Ini Babe kenal buat apa? Buat siapa tahu kalian buat YouTube. Ini pakai lagu sendiri, tidak ini pakai lagu orang lain. Gitu ya. Ini kalau lagu ini kalian jadikan, kalian unggah di YouTube, buat video klipnya, maka tidak akan melanggar hak cipta karena ini kalian sendiri. Ya, kalau buat lagu ini udah jadi, buat video klipnya atau mau klipnya ya, MV-nya dibuat. Nanti kalau nggak ke YouTube, itu menjadi hak cipta kalian, karena tidak melanggar hak cipta dari karya orang lain. Baik, sampai sini ada mau tanyakan? Belum, oke.
Sekarang kita masuk yang pengolah gambar. Yang kemarin dulu yaitu namanya Leonardo. Oke. Ini juga sama, kita harus punya akun dahulu ya untuk cobain punya akun. Coba ini Bapak udah pakai akun belajarnya. Nah. Oke, ini tak tutup dulu. Kita larinya ke image creation. Oke. Kita masukkan internya di sini. Cuman Bapak sudah ada tadi yang ini ya. Bapak hanya langsung masukkan ini saja dulu. Oke. Leonardo. Leonardo. Bapak berbalik aja. Buatkan gambar yang terdiri dari gunung, sawah, jalan, rumah gubuk, burung, sungai, dan orang berdiri di depan rumah gubuk serta seorang anak lari menuju rumah gubuk. Baik, kita coba membuat gambar. Buatkan gambar yang terdiri dari gunung, sawah, jalan, rumah gubuk, burung, sungai, dan orang berdiri di depan rumah gubuk, serta seorang anak lari menuju rumah gubuk. Kita coba create. Progresnya di sini. Kecepatan ini tergantung dari akses internet juga kembalinya. Kita tunggu hasilnya. Sekali kita instruksikan akan muncul 4 buah gambar. Sekali kita tampilkan akan langsung muncul 4 buah gambar di sini. Ya. Sambil kita menunggu. Nah, kita lihat eksekusinya. Oke. Ini gambar yang dihasilkan dari instruksi yang sudah diberikan. Permintaan tadi ada gambar gunung. Gambar pertama ada ya. Nih, kita perbesar aja. Oke. Ada gambar gunung, ada rumah gubuk, ada orang berdiri, ada jalannya, oke, ada sawahnya, ada sungainya, ada burungnya, ada anak kecilnya. Cuma ini nggak lari ke arah gubuk ya, jadi lari ke arah gubuk harusnya. Ini gambar pertama. Gambar yang kedua, nah, dia lagi di sawah. Karena kita nggak ada instruksi, dia bertembakan bebas, gitu ya. Dia hanya berlari saja tadi, gitu ya. Dia larinya di sawah. Oke, gambar yang ketiga. Nah, ini gambarnya siapa ini masa kecil? Gambar siapa ini masa kecil ini? Iya. Oke. Secara kompas kan. Nah, kalau instruksi kita lebih detail lagi, maka gambar dihasilkan juga akan lebih detail. Gitu. Ini gambar ketiga, ini gambar yang keempat. Ini siapa masa kecil siapa ini? Ya. Nah, masa kecil, masa bahagia begitu ya, belum banyak masalah. Oke. Sekarang kalau tadi yang ChatGPT ini gantian kita masukkan. Di Leonardo munculnya seperti apa? Coba kira-kira yang dihasilkan. Paste. Create. Oke, di Leonardo kira apa yang ditampilkan nanti? Kita tunggu. Progres ya. Oke. Langsung nanti dimunculkan 4 gambar. Sama enggak dengan gambar yang dari ChatGPT sama Copilot nanti? Kita lihat perbandingannya. Nah, kalau kalian suruh menggambar seperti ini, kira-kira butuh waktu berapa lama? Mas enggak? 1 minggu. Ya. Cari inspirasinya berapa lama? 1 bulan. Inspirasinya 1 bulan, gambarnya 1 minggu, gitu kan? Menyempurnakan gambarnya butuh berapa lama?
1 tahun. Komplit ya, komplit sudah. Nah, hasil yang didapatkan dari Leonardo dengan interview sama ChatGPT itu seperti ini. Nah, ini hasil dari Leonardo. Kalau ChatGPT udah tak paham tadi ya. Pokoknya sudah paham. Nah, ini kalau Leonardo tampilannya seperti ini. Sama ya, ada anak kecil bawa sepiring nasi dikejar orang satu pasar. Ini masa kecil siapa ini? Oke, ini gambar pertama. Ini hasil gambar yang kedua. Tinggal difoto, di download gitu ya, jadikan status begitu. Tulisannya bawahnya tag in masa kecil siapa ya? Gitu ya. Beri jawaban komentar gitu kan. Nah, terus ini juga siapa lagi? Nah, gambar yang keempat juga siapa lagi? Nah, ini masa kecil siapa ini? Ya. Nah, baik, ini 3 aplikasi, 5 aplikasi akan kita pelajari kaitan dengan kecerdasan buatan. Dari 5 ini ada yang ditanyakan, persilahkan. Kenapa kecerdasan buatan ini sebagai katakan penting buat kalian? Kalian adalah nanti ke depannya nanti akan kalian gunakan, betul atau tidak? Ya. ChatGPT, walaupun kalian curi-curi kesempatan, masih akan mencoba untuk mencoba, ya, mencuri kesempatan. Akhirnya Gemini juga kalian tahu apa itu Gemini, ya. Terus apa itu Copilot. Nah, edisi berikutnya nanti kita akan berbandingan dari 3 aplikasi ini. Lebih akurat datanya yang mana dari 3 aplikasi ini. Oke, saat ini ada pertanyaan? Belum? Kalau nggak ada, sekarang kesempatan kalian untuk melakukan proses simulasi aplikasi. Aplikasi komentar ada 7, aplikasi kecerdasan ada 5. Berarti ada 12 aplikasi yang kalian uji cobakan. Oke, sekarang Mbak B persilakan untuk diuji cobakan. Berarti kalian simulasikan. Mohon nanti menggunakan simulasi dengan yang bijak, gitu ya. Terus perhatian, perangkat komputer ini kalian sudah tersetting ada webcam, ada juga audionya. Jadi bagi yang uji coba Suno, bisa saja kalian uji cobakan dan hasilnya bisa langsung kalian dengarkan. Konsepnya sederhana dalam versi Suno tadi. Yang pertama kalian harus akun dulu ya, masuk bagi akun. Buat liriknya bisa bantuan dari ChatGPT, Gemini, ataukah kanalnya Copilot, monggo. Copy paste kan, masukkan ke dalam area teks tadi. Terus tinggal create. Nanti musik akan muncul secara otomatis. Hasilnya bisa kalian dengarkan langsung hasil karya musik kalian. Cuman kelemahannya sementara dalam Suno, karena logatnya pakainya bahasa Inggris. Ya, karena pakainya bahasa Inggris logatnya, jika mungkin ada beberapa kalimat bahasa Indonesia yang tidak akan bisa terbaca secara fasih. Tapi kalau kalian bacanya pakai bahasa Inggris, maka otomatis akan keluarnya lebih kelihatan fasih lagi. Oke, monggo sekarang disimulasikan untuk dipraktekkan. Oke, Babe persilahkan. Sekarang berarti momen kalian untuk menguji cobakan. Monggo waktunya memaparkan sebaik mungkin. Ya, nah kasih waktu durasi 10 menit untuk menguji cobakan. Berarti buka dari Word, sebatas kalian tahu dulu ya, kalian sebatas tahu dulu. Word, Excel, PowerPoint, Google Doc, Google Slide, Google Sheet, dan Canva. Terus kalian buka ChatGPT, Gemini, terus Copilot, Suno, dan Leonardo. Oke, yang penting kalian bisa membuka 7 aplikasi, 12 aplikasi tersebut terlebih dahulu. Oke, silakan waktunya dimanfaatkan sebaik mungkin.
lupa, karena kita akan masukkan akun pribadi ini email nih. Begitu selesai KBM nanti dari tab ini, jangan lupa login atau sign out. Ya, jangan dirikan jejak email, gitu ya. Selesai, kalian harus login atau sign out. Ya, biar tidak digunakan oleh orang yang lain, gitu ya. Demi keamanan data kalian. Sebelum tutup browsernya, login atau sign out terlebih dahulu. Tapi Bapak juga nanti akan cek juga yang masih login siapa, nanti bagian login semua, ya. Ayo. Kita ngeliat. Ya, edisi free berarti dapat 3 data lagi ya. Edisi kita free ada dapat data 3 lagu, membuat 3 lagu. Kalau berbayar ya kita terindah dari nomor 1000 lagu, dipersilakan. Ya. Kalian bisa merancang musik sendiri, buat video klip sendiri, musiknya sendiri, dirancang sendiri, juga di YouTube-nya masing-masing. Kan lumayan, gitu ya. Yang tidak akan melanggar hak cipta orang lain. Masih nggak marah lagu kira-kira? Masih nggak marah lagu? Masih ya? Masih ya marah lagu ya? Sendiri ya. Nanti bisa di-download,
dikirim menjadi status kalian sendiri, lagunya bisa juga. Baik, mohon perhatiannya karena waktu kita sudah habis ya. Pembelajarannya, baik, diangkat dulu semuanya. Karena sudah habis, karena ganti dengan jam pelajaran berikutnya. Inti dari materi kita hari ini, bagaimana kalian menggunakan aplikasi perkantoran dan kecerdasan buatan yang sekiranya bisa kalian manfaatkan, gitu ya. Dengan tahu adanya terutama kecerdasan buatan, kira-kira itu materi menarik atau bisa dipelajari? Menarik pakai banget ya. Jadi nanti bisa jadi komposer semua satu kelas ini, bisa merancang lagu sendiri, ya. Nah, karena kecerdasan buatan adalah sebuah teknologi yang nggak mungkin kita lawan, tapi harus kita gunakan dengan bijak. Demikian ya. Ya, jadi hari ini kalian tahu apa itu teknologi dalam teknologi informasi dan komunikasi. Ya, jadi kalian membuat sebuah wacana baru atau wawasan baru. Ternyata ada fitur-fitur pada aplikasi yang bisa membantu kinerja kita. Dan sini TK tidak akan menafikan teknologi kecerdasan buatan itu adanya teknologi yang harus kita gunakan sebijaksana mungkin. Ya, oke, Bapak kira itu dulu. Untuk agenda berikutnya nanti mulai minggu ini dan minggu depan, kegiatan kalian adalah literasi dan Jumat takwa atau Jumat bersih atau Jumat sehat dulu. Baru nanti jam kedua kalian langsung menuju ke Lenkom 1. Ya, jadi nggak perlu terus lagi di grup, langsung begitu jam informatika kalian menuju ke Lenkom 1. Bapak nunggu di ruangan ini karena mempersiapkan semua perangkatnya dulu. Untuk pengujiannya TIK kita konsepnya adalah metodenya praktek. Nah, kalian bisa mengerjakan kalau kalian mengikuti prosesnya dengan benar, ya, atau dengan baik. Oke, baik, Bapak kira itu dulu. Ada yang mau tanyakan sebelumnya? Ya, untuk kerjaan nanti ada beberapa item yang mungkin bisa kalian lakukan, bisa kalian uji coba di rumah. Yang punya perangkatnya bisa uji coba di rumah. Beberapa aplikasi juga tersedia di Play Store juga. Ya, kalau nggak di App Store bagi yang pakai iOS, gitu ya. Oke, Bapak itu dulu. Terima kasih, hati-hati di kelas. Jangan lupa log out. Oke, jangan lupa log out. Ya, yang pertama log out. Baik, terima kasih. Kita jumpa kembali minggu depan dalam ruangan yang sama, dalam hari yang sama. Terima kasih, hati-hati dalam perjalanan di lorong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak persilakan bisa meninggalkan ruang. Cek jangan ada yang tertinggal. Jangan ada yang tertinggal. Kalau sudah keluar dari ruang, berarti tanggap projakir, nggak ada yang tertinggal, begitu ya. Apalagi meninggalkan hati, jangan berat banget yang nemu nanti. Yang nemu nanti ya. Moga persilakan. Dicek lagi perangkatnya, jangan ada yang tertinggal. HP dicek, cek-cekan dicek. Harga diri juga dicek, jangan ketinggalan harga diri. Kalau jejak lebih nggak apa-apa, diikuti. Tadi jangan ketinggal gaya. Ya, makasih juga. Minggu depan tinggal kembali lagi ke Lenkom.
pagi belum sarapan masuk ruangan nasi terbang istirahat nanti belanja sebanyak-banyaknya. Iya. Masih, Mas. Hati-hati ya. Iya.